Topik pembahasan dari kelompok kami yaitu tentang problematika persekutuan. Bagi gereja yang adalah tubuh Kristus, persekutuan adalah sangat penting karena itu merupakan salah satu panggilan gereja. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk bersekutu dengan Allah dan diwujud nyatakan dalam persekutuan dengan sesama. Karena itu, persekutuan bukan sekedar bicara pada tataran teoritis, tetapi ada aktual praktis. Persekutuan orang percaya sejatinya terwujud sebagai hasil karya agung rekonsiliasi Kristus. Karena itu, persekutuan sesungguhnya bukan ada karena secara alami, apalagi secara otomatis, tetapi atas dasar prakarsa Allah. Hal ini mengingatkan dan menyadarkan kita sungguh betapa pentingnya nilai sebuah persekutuan. Pada tataan segereja pada masa kini, terdapat masalah-masalah yang timbul dalam suatu persekutuan, yaitu: pertama, gereja tidak sepenuhnya dengan konsisten menerima dan menjalankan kepercayaan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Mungkin banyak orang Kristen dan gereja Tuhan secara verbal mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah, tetapi banyak orang Kristen belum membaca Alkitab secara rutin. Banyak mimbar tidak memberitakan Alkitab secara konsisten. Bahkan, banyak praktik pelayanan tidak sesuai dengan Alkitab. Misalnya, 1 Korintus pasal 14 dengan jelas menyatakan bahwa bahasa roh jika disampaikan kepada jemaat harus disertai dengan tafsiran, tetapi praktek ini tidak dijalankan. Kedua, banyak ajaran yang dikembangkan dalam gereja adalah konsep comot-comot ayat. Misalnya, doa Yabes digembar-gemburkan seolah-olah harta adalah segala-galanya, tanpa memperhatikan ayat-ayat lain dalam Alkitab. Padahal 1 Timotius 6 menyatakan bahwa cinta uang adalah akar segala kejahatan. Seharusnya, suatu konsep yang diajarkan mempunyai dasar secara total dalam Alkitab dan bukan hanya 1-2 ayat saja. Ketiga, gereja dan orang percaya menyukai hal-hal yang menarik, spektakuler, instan, tanpa mengujinya apakah sesuai dengan Alkitab atau tidak. Padahal yang menarik dan spektakuler belum tentu benar, bahkan bisa saja merupakan kekejian di mata Tuhan. Misalnya konsep sempit bahwa setiap mujizat berasal dari Tuhan, padahal mujizat bisa saja berasal dari setan, dan bahkan orang yang bermujizat dalam nama Tuhan pun bisa-bisa masuk neraka. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Permasalahan keempat, gereja dan orang percaya lebih menyukai makanan jasmani daripada makanan rohani. Di banyak kota, orang Kristen lebih menerapkan kalau tidak ada makanan malam, bukan snack, maka tidak dibolehkan kebaktian atau seminar. Padahal Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Ayat ini sekarang dibalik dalam gereja. Manusia hidup bukan dari firman yang keluar dari mulut Allah saja, tetapi dari roti. Tuhan Yesus juga berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Yohanes 6 ayat 27. Kesimpulan, persekutuan sejati terjadi atas dasar prakarsa Allah, sedangkan untuk mempertahankan kesatuan merupakan usaha atau niat kita sendiri. Masalah-masalah yang timbul dalam persekutuan juga bisa berupa sifat-sifat yang timbul dari dalam diri umat-umat persekutuan yang tidak memiliki satu tujuan yang sama dalam persekutuan. Cara terbaik untuk menangani masalah dalam persekutuan yaitu dengan berdoa dan fokus mengasihi orang lain dengan penuh kerendahan hati, dengan tujuan untuk memulihkan lingkungan. Sebagian besar konflik di dalam gereja seharusnya dapat dikendalikan jika mengikuti prinsip-prinsip Alkitabiah tersebut di atas. Namun, ada saatnya nasihat dari pihak luar mungkin dapat membantu.